Halo semua, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di Zona Mager. Apa kabar kalian semua? Semoga yang nonton video ini selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Di video kali ini seperti biasa, aku mau menceritakan sebuah kisah pengalaman horor lagi, yang mana cerita ini aku dapat dari akun Twitternya Payung Hitam. Jadi kisah ini diceritakan oleh salah satu narasumbernya Payung Hitam yang bernama Vivi, yang mana cerita ini dialami oleh ayahnya. Tapi seperti biasa, sebelum aku mulai ceritanya, aku mau ngingetin buat kalian yang suka dengan cerita atau kisah-kisah horor seperti ini, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Karena di setiap minggunya kita akan menghadirkan cerita-cerita horor yang tentunya akan menemani kalian semua. Oke lah, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi ceritanya waktu itu Vivi ini masih duduk di bangku SMP, tepatnya di tahun 2002. Nah, Vivi dan keluarganya ini berdomisili di Sulawesi, tapi di sini nggak disebutin spesifiknya di mana. Jadi mereka ini tinggal di sebuah kota besar dan ayahnya Vivi juga seorang karyawan di salah satu perusahaan di kota itu. Saat itu ayahnya Vivi, sebut saja namanya Pak Hamir, lagi ada rezeki untuk membeli rumah baru dan juga 1 hektar kebun di sebuah desa terpencil. Jadi tujuan ayahnya Vivi beli kebun dan rumah di desa terpencil itu untuk melepas penat dari urusan kerjanya ke tempat yang lebih tenang. Karena desanya ini berada di ujung dan sangat jauh dari kota. Jadi letak kebunnya ini masih satu wilayah dengan rumah yang Pak Hamir beli, tapi nggak terlalu dekat juga. Nah, Vivi dan keluarganya ini pernah mengunjungi rumah dan kebunnya itu, tapi cuma sekali mereka ke sana. Karena menurutnya di sana kurang asik dan terlalu sepi. Karena desanya ini benar-benar desa terakhir, yang mana setelah desa itu nggak ada desa lagi. Jadi desa itu benar-benar desa terpelosok. Selebihnya cuma Pak Hamir yang sering bolak-balik ke rumah dan kebunnya. Bahkan biasanya Pak Hamir nginap beberapa hari di sana. Karena pekerjaan Pak Hamir ini bagian mengurus proyek bangunan, yang mana kalau belum ada panggilan kerja, Pak Hamir ini biasanya menghabiskan waktu di desa itu untuk mengurus kebunnya. Nah, singkat cerita, awal-awal Pak Hamir datang ke desa itu, dia disambut hangat oleh warga desa. Apalagi Pak Hamir ini orangnya mudah bersosial, jadi dia mudah diterima di lingkungan baru. Sampai pada saat itu kebetulan Pak Hamir kesana pada hari Kamis. Nah, setelah pulang dari berkebun sekitar jam 4 sore, warga desa khususnya bapak-bapak itu mengajak Pak Hamir untuk ikut pengajian yang diadakan di musola setelah sholat maghrib. Jadi rutinitas warga di sana itu sering mengadakan pengajian setelah sholat maghrib di malam Jumat. Dan seperti biasa setelah pengajian selesai, Pak Hamir dan bapak-bapak yang lain ini ngobrol dan cerita-cerita. Segala hal dibahas termasuk mitos dan pantangan yang ada di desa itu. Jadi warga desa ini ngasih tahu ke Pak Hamir untuk nggak pergi ke sebuah bukit yang ada di sebelah desa mereka. Karena katanya kalau bukit itu tempat orang melakukan ilmu hitam dan bersekutu dengan jin. Jadi menurut warga kalau bukit itu memiliki aura yang sangat hitam. Katanya juga kalau orang-orang yang boleh ke sana itu hanya orang-orang yang punya pagar goib. Ataupun kalau ada kepentingan mendesak harus ditemani sama orang yang punya pagar goib. Karena kalau nggak punya pagar goib dan pergi ke bukit itu, bisa-bisa terjadi sesuatu seperti ditempelin atau nantinya bakal sakit-sakitan. Tapi setelah mendengar hal itu, Pak Hamir ini nggak terlalu ambil pusing karena menurutnya nggak ada kepentingan juga untuk dia ke sana. Singkat cerita, setelah 1 tahun berlalu, Pak Hamir ini lebih sering bolak-balik ke desa itu. Bahkan masyarakat desa juga sudah menganggap Pak Hamir sebagai keluarga sendiri. Sampai di suatu hari, Pak Hamir ini mau pulang ke rumah dari kebunnya. Waktu itu sekitar jam 4 sore. Di situ hujan sangat deras hingga Pak Hamir memutuskan untuk nunggu hujan reda. Nah, setelah hujannya reda, Pak Hamir siap-siaplah untuk pulang. Tapi ternyata sungai yang biasa dilewatin Pak Hamir itu meluap.
Sampai-sampai jembatan batang pohon yang tadinya kelihatan itu sudah tertutup genangan air. Karena nggak ada pilihan lain, akhirnya Pak Hamir mutusin buat mutar dan milih jalan lain. Yang tanpa disadari, ternyata jalan yang dilewati Pak Hamir adalah kaki dari bukit terlarang itu. Selama perjalanan pulang, Pak Hamir nggak ngerasain keanehan apapun karena dia juga fokus ke jalanan yang licin habis hujan. Setelah sampai di rumah, Pak Hamir membersihkan diri karena basah dan badannya juga kotor. Tapi di sini Pak Hamir nggak mandi, dia cuma cuci badan karena sudah terlalu sore dan di luar juga terasa dingin untuk mandi. Akhirnya malam itu setelah makan, Pak Hamir istirahat. Tapi pas lagi istirahat itu, Pak Hamir ngerasa ada yang aneh. Hawa di rumah terasa berbeda, rasanya sangat hangat padahal di luar lagi hujan. Karena itu, akhirnya Pak Hamir mutusin buat mandi. Padahal sebelumnya Pak Hamir sempat ragu buat mandi, karena pastinya airnya sangat dingin. Hawa di rumah itu betul-betul hangat, sampai Pak Hamir terus-terusan berkeringat dan bajunya juga basah. Dan dia juga ngerasa haus yang gak wajar. Tapi di sini Pak Hamir berpikir positif, mungkin dia terlalu lelah, jadi butuh banyak minum air putih. Malam itu Pak Hamir memutuskan untuk tidur. Nah, saat Pak Hamir lagi tidur, dia ngedenger pintu belakang kebuka. Bukan terdobrak, tapi bunyinya seperti tertiup angin. Karena takutnya ada penyusup atau perampok, akhirnya Pak Hamir bangun dan ngecek sekeliling rumah. Setelah dicek dan sudah dirasa aman, Pak Hamir kemudian ingin mengunci pintunya. Didoronglah pintu itu dari dalam. Tapi anehnya, pintu itu terasa seret dan berat sekali. Pak Hamir beberapa kali sampai mengeluarkan tenaga, kemudian ngecek di sisi pintu, tapi nggak ada sesuatu yang mengganjal. Nah di situ Pak Hamir mikir kalau ada yang nggak beres. Sampai Pak Hamir ini pasrah dan sekuat tenaga, akhirnya pintu itu bisa ditutup. Setelah mengunci pintu, Pak Hamir masih ngerasa haus. Akhirnya dia minum ke dapur, kemudian mutusin buat melanjutkan tidurnya. Menjelang subuh, Pak Hamir ini kebangun lagi karena dia kaget ngedenger suara air mengalir di samping tempat tidurnya. Suaranya sangat deras dan seperti suara aliran sungai. Tapi pas dia bangun, ternyata dia masih di atas kasur. Kemudian dia juga ingat kalau tadi dia mimpi ngelihat sebuah kapak yang menancap di atas pohon yang sudah ditebang. Entah maksudnya apa dari mimpi itu, yang jelas Pak Hamir ngerasa gak nyaman dan banyak kejanggalan. Kemudian Pak Hamir memutuskan untuk ke dapur lagi, menenangkan diri dan minum beberapa gelas air. Nah saat itu Pak Hamir ngerasain pusing, mual dan perasaan yang gak karuan, kayak orang linglung. Dia juga terus-terusan haus dan kepanasan dengan hawa yang dari tadi sore dia rasakan. Nah pas lagi minum, Pak Hamir tersadar kalau pintu belakang kebuka lagi. Padahal semalam dia sudah menguncinya. Nah semenjak kejadian itu, Pak Hamir sering sekali melakukan sesuatu di bawah kesadarannya. Dan dia baru sadar beberapa saat setelah melakukan itu. Seperti yang paling aneh, pernah Pak Hamir ke kamar mandi dan duduk di bak mandi. Beberapa saat setelah itu, dia baru sadar dan bingung sendiri mendapati dirinya duduk di bak mandi. Dari subuh sampai pagi, Pak Hamir ngerasa banyak keanehan. Terutama dia ngerasa badannya berat dan gak bisa ngontrol dirinya. Dan pagi itu juga hujan turun dengan sangat deras. Tapi justru Pak Hamir ini keluar rumah jalan kaki tanpa menggunakan jas hujan atau payung. Alias dia ini hujan-hujanan di jalanan. Beberapa warga desa yang sedang berteduh juga ngelihat Pak Hamir hujan-hujanan, itu sempat menawarkan untuk ikut berteduh bersama mereka. Tapi di situ Pak Hamir nggak ngejawab. Dia cuma mengangguk dan tersenyum sambil terus jalan tanpa bicara sepatah kata pun. Nah di sini Pak Hamir sebenarnya sudah nggak lagi sadar. Tapi warga awalnya nggak ngerasa curiga dan gak tahu kalau sebetulnya Pak Hamir ini gak sadar diri. Tapi yang membuat warga sedikit heran, karena Pak Hamir ini jalan menuju ke bukit terlarang itu. Nah singkat cerita, akhirnya Pak Hamir tersadar dan dia ngelihat di depannya ada sebuah sungai
dan cuacanya juga sangat terik. Padahal sebelumnya itu hujan sangat deras. Baju Pak Hamir juga kering dan seperti nggak kehujanan sebelumnya. Nah, lokasinya ini benar-benar nggak dikenali oleh Pak Hamir. Bukan perkebunan, tapi dia berada di hutan yang sangat sepi tanpa ada manusia. Pak Hamir coba untuk teriak, siapa tahu ada orang, tapi nggak ada sautan dari siapapun. Karena hari itu terasa terik dan panas, akhirnya Pak Hamir mutusin buat minum air dari sungai itu menggunakan tangannya. Karena rasa hausnya sudah nggak bisa lagi ditahan. Setelah itu Pak Hamir akhirnya mencari jalan keluar dari hutan tersebut, tapi hasilnya selalu nihil. Karena setiap kali Pak Hamir menyusuri hutan itu untuk cari jalan keluar, ujung-ujungnya dia bakal balik lagi ke sungai yang tadi. Pak Hamir akhirnya mencoba cara dengan mengikuti aliran sungai, tapi tetap aja dia balik lagi ke tempat semula, yang seolah sungainya cuma membentuk huruf O. Lama-lama Pak Hamir ini lelah juga, tapi di sini anehnya dia nggak ngerasa lapar sama sekali. Malah yang dia rasain itu cuma ngerasa haus terus-menerus. Sampai di malam hari, Pak Hamir juga nggak ngerasa kedinginan, dan yang lebih nggak wajar, di situ Pak Hamir nggak ngerasa dan nggak ngeliat ada nyamuk. Padahal itu kan hutan lebat, yang mana biasanya kalau di hutan pasti banyak nyamuk. Di malam berikutnya, Pak Hamir mulai pasrah dan kemudian merebahkan dirinya di atas tanah di tepi kanan sungai. Malam itu benar-benar sunyi, sepi, hanya ada cahaya bulan. Pak Hamir cuma bisa berdoa memohon keselamatan agar tetap hidup dan utuh sampai nanti pulang ke rumah. Nah, pas lagi melamun, Pak Hamir ngelihat tepat di sebelah kirinya di atas sungai seperti ada cahaya. Bukan kunang-kunang, tapi cahayanya seperti senter. Pak Hamir sempat berharap itu orang, tapi mana mungkin ada manusia jalan di atas air. Pak Hamir terus memperhatikan dan cahaya itu terus bergerak mendekat. Masih kurang yakin, akhirnya Pak Hamir memanggil ke arah sumber cahaya, tapi nggak ada jawaban. Sampai akhirnya lama-kelamaan cahaya itu menghilang. Singkat cerita, malam itu Pak Hamir cuma bisa pasrah dan memutuskan untuk tidur, berharap besok pagi dia mendapat banyak tenaga untuk mencari jalan pulang. Paginya, pas Pak Hamir bangun dan dia siap-siap untuk cuci muka, dia terkejut melihat banyak jejak kaki sepatu manusia. Setelah itu, Pak Hamir mulai mengeksplor hutan tersebut sambil berteriak, berharap ada seseorang. Karena sebelumnya dia melihat ada jejak kaki di situ. Tapi tetap saja ia tidak mendapati siapapun di sana. Nah, 3 hari lamanya Pak Hamir tersesat di hutan itu, sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita tua yang terlihat menggendong kayu bakar. Pak Hamir yang waktu itu sedang duduk, tiba-tiba didekati nenek itu, dan tanpa banyak basa-basi, nenek itu menjulurkan tangannya untuk membangunkan Pak Hamir. Karena nenek itu satu-satunya manusia yang menemukan Pak Hamir. Di situ Pak Hamir langsung sungkem dan meminta pertolongan. Seolah paham, nenek itu langsung memberi Pak Hamir sebuah wadah dari bambu berisikan air putih. Kemudian Pak Hamir meminum air itu. Dan seketika, perasaan Pak Hamir langsung ngerasa begitu lemas dan pandangannya berkunang-kunang. Sampai-sampai Pak Hamir gak tahu kemana perginya nenek-nenek itu. Karena setelah itu Pak Hamir gak sadarkan diri. Dan setelah itu Pak Hamir gak ingat apapun. Dan selanjutnya ini adalah kesaksian dari warga. Jadi warga yang saat itu memang mencari Pak Hamir itu menemukan Pak Hamir tergeletak lemas gak jauh dari tepi sungai. Warga yang menemukan Pak Hamir ini sedikit terkejut karena sebelumnya beberapa kali mereka ini menyisir wilayah sungai dan gak menemukan tanda-tanda adanya Pak Hamir. Nah, tanpa berlama-lama, akhirnya Pak Hamir dibawa pulang dan diurus oleh warga. Setelah sadar, barulah warga ini memberitahu yang sebenarnya. Jadi awalnya beberapa warga ngerasa heran ngelihat keadaan pintu rumah Pak Hamir yang terbuka lebar selama beberapa hari. Akhirnya warga ngecek ke dalam rumah, takutnya ada terjadi sesuatu.
Tapi di situ warga nggak menemukan Pak Hamir di dalam rumah. Dan keadaan rumahnya juga sepi dan kosong. Akhirnya dari kesaksian warga itu, melaporlah ke warga yang lain, termasuk bapak-bapak yang lagi berteduh waktu itu, yang melihat Pak Hamir berjalan menuju bukit terlarang tersebut. Karena kekompakan dan kekeluargaan warga desa begitu erat, sehingga kabar mengenai hilangnya Pak Hamir cepat ditanggapi. Setelah berunding dengan beberapa warga yang mempunyai pagar goib, akhirnya disetujuilah untuk mencari ke bukit itu. Sebenarnya warga sempat berpikir karena bukit itu pantang sekali untuk dipijak. Bahkan warga yang sudah lama tinggal di situ pun akan berpikir 1000 kali untuk pergi ke bukit itu. Tapi akhirnya kesepakatan sudah bulat dan pergilah warga mencari Pak Hamir ke bukit itu. Nah, saat sedang diceritakan, Pak Hamir bertanya ke warga mengenai jejak kaki yang dia lihat. Apakah betul mereka telah melewati wilayah dengan ciri-ciri yang disebutin oleh Pak Hamir? Dan warga mengatakan iya, karena sungai itulah satu-satunya akses pertama yang akan dilewati ketika memasuki area perbukitan. Nah, berarti betul dugaan warga dan Pak Hamir kalau raga Pak Hamir ini dibuat tak terlihat oleh warga yang tengah mencari. Kemudian Pak Hamir juga bertanya soal wanita tua yang memberi dia minum di wadah bambu. Apakah itu warga sekitar yang ikut mencari juga? Tapi kata warga kalau nggak ada lansia yang ikut mencari, karena rombongan yang ikut mencari itu semuanya laki-laki dewasa, dan mereka juga nggak ngelihat ada satupun warga di sana, apalagi nenek-nenek. Nah, mungkin itulah cara Tuhan menunjukkan Pak Hamir supaya ditemukan warga. Dijelaskan juga sama warga kalau air yang diberikan nenek itu bukan air biasa. Dan itulah yang membuat Pak Hamir bisa terlihat oleh warga yang sedang mencari. Dan air pemberian nenek itu juga yang menyadarkan seutuhnya Pak Hamir menjadi manusia. Karena setelah minum air itu, Pak Hamir langsung ngerasain hal manusiawi, yaitu lapar, dingin dan lemas, yang dia nggak ngerasain itu sebelum meminumnya. Nah, jadi ternyata saat memasuki wilayah bukit tersebut, tanpa disadari kehadiran Pak Hamir memancing perhatian penunggu di sana. Ditambah Pak Hamir ini kan nggak memiliki pagar goib. Sampai akhirnya ada beberapa penunggu yang mengikuti Pak Hamir sampai ke rumah. Atau dengan kata lain, Pak Hamir ini sudah ketempelan sejak ia pulang sore itu dari kebunnya. Nah, setelah kejadian yang menimpa Pak Hamir ini, singkatnya dia pulanglah ke rumahnya yang ada di kota dengan keadaan selamat dan utuh. Barulah setelah itu dia cerita kalau dia telah menghilang di sana selama 3 hari. Mendengar hal itu, Vivi dan keluarganya pun terkejut. Dan saking khawatirnya, keluarganya akhirnya nggak ngizinin Pak Hamir untuk pergi ke rumah atau ke kebun yang ada di desa itu sendirian. Intinya harus ditemani lah, karena belajar dari kesalahan dan gak mau kejadian itu terulang lagi. Oke lah, sampai di sini aja ceritanya. Terima kasih buat yang nonton sampai di menit ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen di bawah, dan sampai ketemu di cerita selanjutnya.